tes. Oke. Perkenalkan, nama saya Clement, dengan NIM 260206165, jurusan Computer Science and Statistics. Jadi di sini saya akan menjelaskan kode soal UTS saya. Oke, kita mulai dari yang pertama di sini. Di yang atas saya import dulu apa yang diperlukan, yaitu NumPy untuk NP dan SciPy yang untuk statistik. Nah, untuk nomor 1, di sini saya suruh untuk membuat sebuah fungsi yang mengambil list menentukan apakah elemen tersebut meningkat, menurun, atau tidak keduanya. Jadi yang di sini saya untuk inputnya saya pakai lstrip dan rstrip untuk memasukkan tulisan periksa dan buka kurung dan tutup kurung ini. Nah, hasil input itu akan di-store ke variabel array angka. Lalu di sini saya pakai L untuk split angka-angka yang dimasukkan itu jadi koma agar dibentuk ke dalam sebuah array. Lalu di sini saya memakai fungsi check L untuk mengecek apakah elemen tersebut meningkat, menurun, atau tidak keduanya. Di sini saya define dash yang bisa dibilang untuk descending dan as untuk ascending sebagai 0. Lalu dalam loop di mana range-nya itu adalah panjang dari X atau L ini, array L, untuk mengecek apakah variabel itu lebih kecil daripada variabel di indeks sebelumnya atau tidak. Nah, kalau yang variabel yang sekarang ini lebih kecil daripada indeks yang sebelumnya, maka saya dash-nya akan ditambah 1. Sebaliknya, jika lebih besar, maka as akan tambah 1. Nah, di sini kalau as-nya sesuai dengan jumlah panjang dari array-nya dikurang 1, maka akan memunculkan status meningkat. Sebaliknya, jika dash yang memiliki jumlah sama dengan panjang array dikurang 1, maka akan menunjukkan status menurun. Nah, jika tidak keduanya, ya seperti contohnya yang ini, di nomor 1 yang contoh tidak keduanya ini kan, dash-nya dan as-nya ini tidak ada yang sesuai dengan len min 1-nya. Maka di sini akan ngeprint kalau itu tidak meningkat atau tidak menurun. Saya akan coba input. Saya ambil copy saja dari sini. Nah, oke, di sini. Jadi error karena saya pasang spasi salah. Nah, di sini meningkat sesuai dengan ini. Lalu untuk yang opsi misalnya taruh spasi, ini juga tidak keduanya. Untuk fungsi menurunnya, mari kita coba apakah itu menunjukkan menurun atau tidak. Ya, seperti yang dilihat menunjukkan status menurun. Sini saya akan lanjut ke yang nomor 2, yaitu program untuk di mana program tersebut harus menebak angka yang kita input. Nah, di sini saya ngedefine variabel A dan B terlebih dahulu sebagai 1 dan 1001. Ini merupakan seperti batas bawah dan batas atas, di mana akan digunakan sebagai batas untuk program menebak nantinya. Di sini saya while true untuk input validation-nya. Ya, saya pakai try dan except ini untuk memvalidasi kalau input itu sesuai, data type-nya sesuai, yaitu integer.
Nah, kalau ada value error, maka akan menunjukkan alert bahwa masukkan angka di antara 1 sampai 1000, lalu di continue untuk mengulang lagi loopnya. Lalu selain itu, jika angkanya kurang dari 1 atau lebih dari 1000, maka saya akan juga masang input validation seperti ini. Akan menunjukkan alert dan continue. Nah, selain itu, jika inputnya benar dan sesuai, maka akan break dan lanjut ke yang berikutnya. Nah, di sini saya tebakan ini adalah untuk menginisialisasi angka pertama yang akan ditebak oleh program dengan batas bawah variabel A yang awalnya 1 dan variabel B yang 1001. Nah, karena function randin ini kalau batas atasnya kasih 1001, berarti mereka akan menebak sampai angka 1000. Nah, di sini akan nge-print atau mengeluarkan output hasil tebakan dari program seperti ini. Dan jika tebakan itu masih belum sesuai angka, maka user diminta untuk menginput sebuah string berupa tulisan kekecilan atau kebesaran dan akan di-store ke variabel status. Nah, kalau statusnya itu berupa kekecilan, maka A atau batas bawah ini akan diubah menjadi tebakan pertama ditambah 1. Sebaliknya jika kebesaran, maka batas atasnya akan diubah menjadi tebakan. Lalu kalau untuk input validation ya, kalau misalnya tulisannya bukan kekecilan atau kebesaran, maka akan memunculkan alert ini dan akan continue. Jika angkanya sudah sesuai, maaf, misalnya setelah if else ini, maka angka baru mulai merubah tebakannya. Nah, dan setelah itu programnya akan mengeluarkan output seperti ini lagi, berupa hasil tebakan dari program yang berikutnya. Lalu ini akan berjalan terus sampai tebakannya dan angka memiliki value yang sama. Nah, kalau sudah selesai seperti itu, maka sini saya akan memasukkan maksudnya memasukkan while loop, di mana input harus memasukkan status berupa ya betul. Jika user memasukkan status seperti kebesaran, kekecilan, atau hal lainnya, maka program akan mengeluarkan output apa iya. Dan user diminta untuk menginput status kembali. Oke, mari kita coba. Ya, di sini saya akan memasukkan angka 6. Sini programnya menebak 421. 421 merupakan itu masih kebesaran ya. Kebesaran. Nah, program menebak lagi dengan batas atas yang setelah diubah. Jadi angka 421 ini ditebak program pertama kalinya karena kebesaran, maka batas atas function randin-nya ini yaitu B-nya akan diubah menjadi angka 421, bukan 1001 lagi. Akan berjalan terus, masih kebesaran. Nah, ini kan sudah benar nih. Mari kita coba jika saya memasukkan angka kekecilan. Nah, jadi kan apa iya gitu. Atau tidak tahu. Oh iya. Nah, program akan berakhir jika user memasukkan tulisan ya betul tanda seru. Dan berakhir. Selanjutnya untuk nomor 3. Mari kita mulai dari yang A dahulu.
yaitu buatlah sebuah array satu dimensi berisi elemen dari 0 hingga 25 dengan jarak satu angka. Jadi di sini saya pakai for loop ya untuk mengassign value dari 0 sampai 24 yang berupa 25 angka nanti jadinya ke dalam variabel r. Si r akan menunjukkan 0 ke 1, 2, 3, 4, 5 sampai 24. Lalu untuk yang B, di sini saya memakai reshape untuk mengubah array yang tadinya satu dimensi menjadi dua dimensi dengan 5 baris dan 5 kolom. Sini jadi seperti ini, menjadi array 2 dimensi, 5 baris, 5 kolom. Lalu untuk yang 3C, hitung jumlah setiap baris matriks pada poin B. Di sini saya pakai function sum dengan axis 1. Nah, ini artinya sum ini kan function dari NumPy untuk menjumlahkan suatu array. Nah, di sini axis 1 ini berarti diminta untuk menjumlahkan baris. Sebaliknya jika array jika aksis sama dengan 0, maka untuk menjumlahkan kolom. Nah, di sini akan menunjukkan 10, 35, 60, 85, 110. Yakni jumlah dari setiap barisnya. Lalu untuk yang 3D, hitung median setiap kolom matriks pada array yang ini. Di sini saya pakai function dari NumPy juga yaitu median. Dan akan di-store ke variabel yang mathcall ini saya singkat. Sebelumnya adalah median kolom dengan aksis 0 seperti yang saya sudah katakan tadi. Aksis 0 untuk memproses secara kolom. Ini mediannya akan menunjukkan 10, 11, 12, 13, dan 14. Itu median dari setiap kolom. Lalu untuk yang 3E adalah saya untuk mengekstrak semua nilai yang lebih besar daripada rata-rata matriks ini. Di sini saya tentukan dulu rata-ratanya memakai min dan store ke variabel avg atau average. Dan di sini akan ngeprint average-nya yaitu 12. Saya buat variabel baru yaitu above yang akan menyetor value yang lebih besar daripada rata-rata. Dengan cara memakai loop 2 dimensi yaitu I dan J. Nah, jika array 2 dimensi tersebut dengan indeks I dan J nya value-nya lebih besar daripada average, maka saya akan append nilai tersebut ke dalam variabel above. Nah, append ini adalah untuk memasukkan sebuah nilai ke dalam suatu array. Dan above-nya saya akan munculkan 13 sampai 24. Nah, di mana merupakan lebih besar daripada rata-rata. Lalu untuk yang terakhir, nomor 3F. Frekuensi bilangan ganjil dan genap pada matriks poin B ini. Jadi di sini tambahkan dulu biar terlihat dengan mudah. Oke. Jadi di sini saya juga pakai for loop 2 dimensi. Sistem kerjanya sama seperti yang 3E tadi. Jika value array dengan indeks I dan J modulus 2 hasilnya 0, ya dimana ini merupakan rumus genap. Nah, jika modulus 2 hasilnya 0, maka even yang awalnya 0 akan ditambah 1 di increment. Sebaliknya jika hasilnya lain atau bukan modulus 2 hasilnya bukan 0,
maka odd yang akan ditambahkan atau untuk ganjilnya. Selanjutnya baru di print hasil dari frekuensi ganjil dan genapnya. Ini 12 dan 13. Sekian penjelasan dari kode saya. Maafkan jika kata-kata saya belibet dan sedikit terpatah-patah. Terima kasih, sekian.